Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-6 seri yang pertama. Kitab Mika pasal 1 dengan perikop judul Pemberitahuan Hukuman atas Samaria dan Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Morsyad, pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu, aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Betle Afrah. Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zanan. Ratapan Bet Hazel menghalangi engkau untuk tetap berdiri.
Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu, baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Rumah-rumah Akzib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Mika Fasal yang pertama. Sedikit perenungan mengenai fasal ini tentang pemberi amaran dan penerima amaran berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Mika 1 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, di zaman ini di mana banyak orang merasa dirinya benar, cenderung sangat tidak suka mendengar tentang yang namanya penghakiman atau penghukuman. Tampaknya banyak orang di masyarakat saat ini telah mengadopsi sikap yang mengatakan, "Hei, yang hidup, biarkan ia hidup dengan hidupnya. Jangan pernah menilai perilaku orang lain, karena itu bukan urusanmu." Sahabat-sahabatku, bukankah ada waktu dan tempat yang tepat untuk menyatakan dosa dengan cara yang benar? Ya, pernyataan itu memang benar, akan tetapi bila berbicara kepada mereka yang tidak menghormati nama Tuhan, maka hal ini harus dilakukan, baik atau tidak baik waktunya. Seperti kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 yang berbunyi demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Tetapi ingat sahabat-sahabat firman, meskipun demikian, firman Tuhan melanjutkan bahwa itu harus dilakukan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mengapa? Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat melanjutkan bahwa karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sahabat-sahabatku, memiliki telinga tidaklah selalu berarti dapat mendengar. Karena hal ini dapat terjadi, yang pertama oleh karena adanya gangguan pada fungsi pendengaran dari seseorang. Namun, yang kedua, ada yang tidak mendengar karena memang tidak mau memperhatikan atau tidak mau memperdulikan segala hal. Demikianlah dengan peringatan Nabi Mika yang mengamarkan tentang penghakiman Tuhan atas Samaria dan Yehuda. Dan hal itu dapat membuat dirinya dibenci oleh orang Israel. Tetapi hal ini harus disampaikannya demi kebaikan bangsa itu sendiri.
Untuk itu, Mika berdasarkan perintah Allah di ayat yang pertama, pasal yang pertama, menyampaikan murka Allah atas Israel dan Yehuda dikarenakan alasan-alasan yang sudah kita baca dan dengar bersama, baik di kitab-kitab nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, dan lain-lain, dan juga pada hari ini di kitab Nabi Mika sebagai nabi kecil. Murka Allah yang sudah mencapai puncaknya itu tidak dapat dibendung lagi. Begitu juga dengan penghakiman akhir zaman, dikarenakan dosa dan kejahatan yang sudah bertimbun-timbun di bumi. Ini adalah pesan yang jelas dari Alkitab, dan ini perlu disampaikan demi tujuan akhir yang bahagia. Untuk itu pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Testimoni 9 halaman 20, alinea pertama dan kedua mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan nasihat kepada kita bahwa apakah kita harus menunggu sampai penggenapan nubuat akhir, barulah kita mengatakan sesuatu kepada mereka? Jika begitu keadaannya, apalah artinya nilai kata-kata kita? Haruskah kita menunggu sampai penghakiman Tuhan dijatuhkan kepada para pelanggar, barulah kita memberitahukan kepada mereka bagaimana menghindarinya? Di manakah iman kita pada firman Tuhan? Haruskah kita melihat hal-hal yang dinubuatkan menjadi kenyataan, barulah kita akan percaya apa yang telah Allah katakan? Secara jelas, terang yang istimewa telah datang kepada kita dan menunjukkan kepada kita bahwa hari besar Tuhan sudah dekat, bahkan sudah di ambang pintu. Untuk itu, marilah kita membaca firman Allah dan memahaminya sebelum terlambat. Kita harus menjadi saluran yang dikuduskan, yang melaluinya kehidupan surgawi mengalir kepada orang lain. Mereka-mereka yang telah dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan harus bangkit menuju hidup yang baru dan menjadi gambaran yang hidup dari kehidupan Kristus. Di atas kita telah diletakkan suatu beban yang suci, satu tugas telah diberikan kepada kita, yaitu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terang besar Alkitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, kita semua dapat mempersembahkan diri bagi pekerjaan memberitakan Injil keselamatan, karena sorga akan menyempurnakan dan menguatkan kita. Namun kembali, ingat, semua amaran tentang penghakiman terakhir harus disampaikan dengan bijaksana, penuh kesabaran dan dengan pengajaran. Dan bukan hanya disampaikan, lalu ditinggalkan dan tidak dituntun. Tapi ada pertanyaan, bagaimana jika sudah diperingatkan, diajarkan dengan sabar, dituntun, tapi orang itu tidak mau mendengar juga? Ingat sahabat-sahabat firman, firman Tuhan berkata, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yehezkiel 33 ayat 9. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, tetapi murka Tuhan dapat menimpa siapapun, bahkan umat-umatnya juga, jika mereka tidak melakukan kehendaknya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu mencari pembenaran diri sekarang ini. Tetapi, ketika kita diperingatkan oleh Tuhan melalui suara firman-Nya dalam Alkitab, kita sepatutnya memberikan pendengaran kita untuk mendengar dan bersyukur kepada Allah. Karena peringatan dan amaran dari Tuhan Allah itu adalah cara Tuhan dalam mendisiplin kita agar kita memulai satu hidup yang kudus dan benar di hadapannya, dan siap menjadi terang bagi sesama dan membawa mereka kepada Allah
dalam pertobatan yang sejati. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu tetap. Meresap